Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas anak-anak. Mari kita belajar kembali mata pelajaran CNC. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman CNC. Kemarin kita sudah bicara mengenai metode pemrograman. Ada dua metode yang digunakan. Satu metode absolut, yang kedua metode inkremental. Kalau kalian lupa dengan kedua metode itu, kalian bisa membuka lagi di video yang sebelumnya. Kali ini kita akan belajar mengenai kode G atau G-code. G-code yang akan kita pelajari kali ini G-code atau kode G yang bersifat internasional, standar internasional. Yaitu diantaranya ada G00, ada G01, ada G02, ada G03. Ini dulu kita pelajari untuk hari ini. G00 ini adalah perintah untuk menggerakkan pahat secara cepat tanpa ada penyayatan. Jadi ini gerak cepat tanpa menyayat. Biasanya G00 itu digunakan untuk pemposisian pahat. Untuk memposisikan pahat, misal ini benda kerja, kemudian pahat ada di jauh di sini. Kemudian dia untuk memulai pekerjaan mendekatkan pahat kepada benda kerja itu menggunakan G00 supaya dia lebih efisien, lebih cepat gerakannya. Semacam itu untuk memposisikan pahat. Yang kedua G01. G01 itu perintah untuk gerak lurus dengan menyayat. G01 gerak lurus dengan menyayat. Sehingga kalau sudah dilakukan proses pekerjaan penyayatan, supaya kecepatan, kedalaman itu sesuai dengan yang diinginkan oleh si programmer, maka dia menggunakannya perintah G01. Apakah bisa G00 digunakan untuk menyayat? Tidak bisa, karena kecepatannya terlalu tinggi, maka akan membahayakan. Kalau misalkan ada kesalahan program, benda kerja atau pahat masih menyentuh benda kerja, kemudian perintah yang digunakan G00, maka ini akan menabrak dengan keras, pasti akan berakibat fatal. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, untuk gerak penyayatan secara lurus itu menggunakan perintahnya G01. Oke, untuk format perintahnya, G00 formatnya M G00 X Z. Untuk G01 formatnya M G01 X Z F feedingnya H kedalaman makanya. Nah, ini G01 formatnya seperti ini, G00 formatnya seperti ini. Ya, nanti kita akan melihat contoh supaya bisa lebih paham. Kemudian yang kedua itu G02. Yang ketiga G02. Apa ini? Ini interpolasi meningkat searah jarum jam atau CCW atau CW,
formatnya N titik-titik nomor bloknya, kemudian G02, kemudian E ini tentu saja ini plus minus, kemudian Z ini juga plus minus, kemudian F. Nah, ini format secara umum untuk G02. Nah, G02 yang searah jarum jam itu yang seperti apa? Contoh misalkan seperti ini. Ini contoh. Nah, ini benda kerjanya seperti ini misalkan. Ini jalan lurus, ini gerak lurus. Nah, begitu di sini ini melingkar. Biasanya kalau kita menggambar itu pahatnya ada di sini. Tapi kita melihatnya untuk menentukan arah G02 atau G03, searah atau berlawanan arah jarum jam itu melihatnya gambar di sisi atas, jangan lupa. Nanti kalau melihatnya di sisi bawah, karena kadang-kadang sering pahat itu digambarkannya di bawah, sehingga biasanya banyak orang itu melihatnya di gambar sisi bawah. Tapi untuk menentukan arah dilihatnya di sisi atas. Nah ini geraknya ke sini. Nah, ini searah dengan jarum jam. Ini kalau saya buat lingkaran mungkin. Nah, searah dengan jarum jam. Ini menggunakan G02. Gitu. Nah, untuk selanjutnya G03. G03. Apa itu G03? Sama, interpolasi, melingkar, berlawanan arah jarum jam atau CCW. Ntar saya hapus. Formatnya sama dengan G02, formatnya G, N, nomor bloknya G03, kemudian plus minus X, plus minus Z, dan N. Ini format untuk G03. Nah, bagaimana menentukan apakah gerak itu searah atau berlawanan arah jarum jam? Kita lihat gambarnya, misalkan ada gambar yang seperti ini. Ini misalkan ini pahat bergerak lurus, kemudian dia melingkar. Nah, kalau lingkar ini saya teruskan, dia melingkar. Nah, ini berlawanan arah. Nah, ini G03. Itu cara menentukan arah. Sehingga dengan paham seperti ini, apabila kita membuat program, kita akan tahu ini perintah dipakai yang mana, G02 atau G03. Itu dari gambar kita bisa melihat, dan jangan lupa lagi melihatnya di sisi atas gambar, tidak di sisi bawah. Walaupun kadang pahat itu digambarkan di bawah semacam ini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah G00, G01, G02, G03. Setelah ini nanti kita akan melihat contoh dari masing-masing perintah yang sudah kita pelajari. Saya kira ini kalian sudah bisa memahami dan bukan sesuatu yang terlalu sulit untuk memahami. Kita lihat contohnya. Oke, kita selanjutnya akan melihat contoh supaya dengan contoh ini kalian bisa lebih memahami dari perintah-perintah yang tadi kita bahas. Misalkan ada benda kerja semacam ini, kita ingin membuat produk semacam ini. Ya, kita nanti akan membuat programnya. Anggap ini benda ini sudah jadi semacam ini. Kita akan melihat jalannya pahat secara finishing saja. Secara finishing, sehingga dia menyayat sepanjang permukaan dari benda kerja tersebut.
Oke, kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menetapkan pahat awalnya. Kita menentukan letak pahat awal. Misalkan ini diameter 22. Ini diameter 22. Meletakkan pahat awal itu boleh sebesar diameter 22 karena di sini masih aman. Boleh. Tapi boleh juga diletakkan lebih besar dari 22. Misalkan ini saya ambil 26 misalkan. Saya bawa ke sini 2 mili, ke atas 2 mili sehingga tambah 4 mili tambah 26. 26. Nah, ini 26. Nah, ini X0 Z0. X0 Z0. Nah, ini Z0 di sini. Pahat itu saya letakkan, saya amankan sedikit ke kanan di sini. Ini sejauh Z-nya misalkan 10. Misalnya Z10 di sini. Maka posisi pahat awal berapa ini Z-nya? Nah, memposisikan pahat awalnya dengan cara seperti ini. N nomor programnya, nomor bloknya 1, kemudian G92. G92 itu penempatan pahat awal atau pemposisian pahat awal secara absurd. X-nya tadi berapa? Di sini ada 22, kemudian kita besarkan sedikit, kita jauhkan lebih jauh, misalkan X26. Kemudian Z-nya ada di sebelah kanannya, 10 mili lebih jauh dari Z0. X10 tambah 02, ini juga ditambah 02. Ini pahat sudah diposisikan. Kemudian M2, pahatnya kita putar, M03 memutar pahat. Kemudian M3, baru kita akan memposisikan pahat ini menuju daerah yang akan dikerjakan. Jadi mendekati pada daerah yang dikerjakan. Nah, pahat saya bawa ke sini. Nah, disinilah posisi pahat yang akan saya bawa. Ini ada jarak, Nah, ada jarak, misalkan ini 1 mm. 1 mm. Nah, dari sini nanti pahat akan bergerak menuju sepanjang permukaan benda kerjaan. Misalkan ini saya beri nomor 1 misalkan ya, di titik 1, di titik 2, di titik 3, 4, 5 sini, titik 5 di sini. Selesai pekerjaan itu. Nah, sekarang kita memposisikan pahat dari posisi 0 ini ke posisi di sini 1. Nah, perintah yang digunakan G00 tadi, sehingga dia akan bergerak secara cepat. Cepat. Dan gerak cepat ini untuk memposisikan ini akan membuat pekerjaan itu lebih efisien. Kalau misalkan di pemposisian ini menggunakan G01 boleh juga, tapi itu tidak efisien. Maka geraknya dia akan lambat, memakan waktu. Maka diposisikan dengan G00. Kemudian X-nya berapa? X sudah pas pada diameter 10, maka X10 tambah 02. Kemudian Z-nya berapa? Z 1 mili di sebelah kanan titik 0 Z. Sehingga Z sama dengan 1 ditambah 02. Macam itu. Nah, setelah itu maka pahat akan kita gerakkan ke titik 2 di sini dengan gerakan penyayatan lurus. Perintah yang digunakan adalah G01. G01 dan itu. Kemudian X-nya berapa? X-nya berapa ini? Masih 10. X-nya 10. Nah, 10 itu dari mana ini? 10, besarnya 10. Kemudian
Z-nya, lihat Z-nya sudah mulai bergerak. Z-nya bergerak ke kiri. Nah, di sini, berhenti di sini. Ini berapa? Misal ini ukurannya ini 10. Nah, ini misalkan 30 misalkan. Berarti Z ketika berhenti di sini adalah sepanjang dari 0 ke 10. Karena ada di kiri titik 0, maka nilainya minus. Nah, di sini ada F, misalkan F 30. Kecepatan pemakanannya. Nah, dari sini kemudian dia bergerak dari titik 2 ke titik 3. Lihat, ini juga masih penyayatan lurus. Maka N blok nomor 5 G01 lagi. G01 lagi karena gerakannya lurus. X-nya berapa? Nah, ini X-nya. X itu dilihat dari diameter benda kerja. Ini berapa ini diameternya? Oh, 16. Maka di sini adalah 16 tambah 0,2. Kemudian Z-nya berapa? Z di titik 3 itu masih sebesar min 10. F30. Nah, pahat posisi sekarang ada di sini. Ini posisi pahat ada di sini sekarang. Nah, akan melanjutkan pekerjaannya menyayat secara lurus ke titik 4, menuju ke titik 4. Maka blok nomor 6 masih G01 karena lurus ya. G01 kemudian X nya berapa ini? Lihat dari titik 4. Ini titik 4 ini mana sih besarnya? Oh, ini diameternya 16 dan Z nya berapa? Di titik 4. Kita lihat dari 0. Nah, ini Z nya 30. Lihat, ingat ini ada di kiri titik referensi. Maka dia nilainya negatif. 30 tambah 0,2 hasilnya 30. Oke, sekarang yang blok nomor 7 ini dari titik 4 ke titik 5. Dari titik 4 ke titik 5 masih gerak lurus G01. Kemudian X-nya berapa? Di titik 5 X-nya berapa? X. Nah, ini bendanya ini X-nya 22. X22 ditambah 0,2. Kemudian Z-nya berapa? Z di titik 5 ini masih 30. Minus 30 F 30. Nah, pahat sudah ada di sini, maka selesai sudah pekerjaan itu. Pekerjaan sudah selesai. Terus dibawa kemana pahat itu? Dibawa ke posisi awal pahat tadi. Ke posisi awal pahat. Membawa ke posisi awal pahat, ini sudah tidak ada kegiatan penyayatan sama sekali. Maka dia menggunakan gerak yang cepat, gerak yang lurus, yang cepat supaya efisien program itu. Bergerak langsung ke sini. G00 kembali ke posisi awal itu posisi ini sama ini. Maka X26 Z 10. Nah, sudah selesai, maka program ini selesai. Kita tutup dengan 9 M30. Maka selesai sudah jalannya dari pembuatan produk ini atau gerak finishing dari mengikuti produk semacam ini. Kalau kita memulai dari awal, ada perintah lagi. Karena kalau dari awal itu benda kerja masih utuh. Nah, untuk saat ini kita akan memperlihatkan gerak pahat saja mulai dari G00, G01, nanti kita lanjutkan G02 dan G03. Saya kira ini mudah dipahami. Yes.
Oke, sahabat semua, tadi kita sudah belajar bagaimana kode-kode G di mesin CNC MCO Type 2 dari yang standar internasional dulu. Nanti akan kita lanjutkan di sesi-sesi berikutnya untuk lebih jauh lagi. Tadi kita belajar G00, G01, G02, G03, dan kita sudah memberikan contoh untuk G00 dan G01. Mudah-mudahan itu bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu cukup untuk video saat ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.